आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की। Halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, khususnya di tengah mewabahnya virus corona saat ini. Saya kembali mengajak Meredos sekalian untuk terus menjaga jarak, baik secara sosial maupun secara fisik, dengan cara kita tetap berdiam di rumah dan tetap bekerja di rumah, ya, melakukan aktivitas apapun yang bermanfaat. Baik Meredos sekalian, sebelumnya apa arti kata Meredos itu? Arti kata dari Meredos itu adalah teman-temanku, yang mana ini saya dapatkan dalam bahasa Hindi. Semoga panggilan spesial ini bisa memberikan keunikan tersendiri yang membawa perbedaan di antara YouTuber ataupun vlogger lainnya yang ada di Indonesia. Baik Meredos sekalian, jadi India memutuskan untuk melakukan lockdown dalam 21 hari ke depan. Jadi pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi dalam pidatonya pada tanggal 24 Maret yang itu sekitar jam setengah 7 malam. Ya. Keputusan ini adalah rangkaian, ya, di mana sebelumnya pada pidato pertama beliau terkait virus corona pada tanggal 19, beliau mengajak, ya, kepada warga India seluruhnya untuk melakukan yang namanya Janata Curfew, ataupun bisa dibilang jam malam India untuk satu hari saja, ataupun puasa di rumah selama satu hari saja, berdiam di rumah, yaitu pada tanggal 22 Maret 2020. Lalu setelah itu, ya, pada tanggal 23, Chief Minister Arvind Kejriwal ataupun Gubernur New Delhi, ya, mengatakan bahwasannya New Delhi akan dilakukan yang namanya lockdown. Itu beliau sampaikan pada tanggal, kalau tidak salah, 22, ya, di mana 23 itu sudah dilaksanakan. Dan akhirnya Meredos sekalian, pada tanggal 24 yaitu Maret, akhirnya Perdana Menteri Narendra Modi tadi seperti yang saya sampaikan pada jam setengah 7 malam menyampaikan bahwasannya India dalam 21 hari ke depan, terhitung 25 Maret 2020 sampai 14 April 2020, atau dalam 21 hari ke depan, itu akan melakukan yang namanya total lockdown di India, mulai dari selatan sampai ke utara, dari barat sampai ke timur. Wow, tentu ini adalah bukan keputusan yang bisa dikatakan remeh-temeh, tapi ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Ketika sebuah negara melakukan yang namanya lockdown, itu berarti, ya, masyarakat, warga negara ataupun komunitas di suatu daerah itu tidak boleh untuk pergi keluar dari daerah itu. Adapun dalam konteks yang namanya lockdown ataupun total lockdown, itu berarti kita tidak boleh yang namanya keluar rumah. Kita diminta untuk tetap di dalam rumah, ya, sampai waktu yang ditetapkan, yaitu dalam konteks India adalah 21 hari. Dan keputusan ini tidak diambil secara serampangan, tetapi Perdana Menteri Narendra Modi dan pastinya juga dengan beberapa jajarannya meyakini bahwasannya virus corona ini hanya bisa ditangkal dengan memutus mata rantai perputaran penyebaran virus corona, yaitu dengan social distancing. Dan untuk melakukan itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan yang namanya, ya, total lockdown untuk India ini selama 21 hari ke depan, ya. Dan Meredos sekalian, yang perlu kita ketahui juga bahwasannya hal ini diambil tidak lain adalah demi menyelamatkan nyawa warga negara India. Perdana Menteri Modi sadar bahwasannya akan ada konsekuensi ekonomi yang besar yang harus dihadapi karena keputusan ini. Namun beliau menekankan diri Anda, keluarga, dan juga masyarakat India adalah yang nomor satu. Sehingga beliau meminta untuk warga negara India
untuk bisa menahan diri tidak keluar rumah dalam 21 hari ke depan. Tentu saja bagi yang melanggar akan ada hukuman-hukumannya, namun beliau secara persuasif untuk mengajak kita memenangkan pertarungan dalam 21 hari ke depan ini, Merdo sekalian. Keputusan ini diambil pada tanggal 24 itu ketika jumlah yang positif terkena corona itu sekitar 538 orang per tanggal 24 Maret 2020 dengan total kematian di India yaitu 10 orang, Merdo sekalian. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan ini. Dan Perdana Menteri Narendra Modi juga menyampaikan untuk tidak menyebarkan rumor-rumor ataupun hoax, dan yang pastinya adalah jangan melakukan yang namanya panic buying ataupun resah untuk membeli segala sesuatu. Wah, langsung berkerumunan datang ke minimarket, khawatir komoditas-komoditas esensial itu tidak ada di pasaran gitu ya. Justru beliau menyampaikan untuk tetap tenang karena pemerintah akan menjamin bahwasannya segala komoditas esensial ataupun pelayanan esensial itu akan tetap terjamin oleh pemerintah. Nah, saya akan menyampaikan kepada Merdo sekalian apa saja sih ya komoditas esensial yang akan tetap dijamin oleh pemerintah. Apa saja yang masih boleh berjalan dalam lockdown ini ya, aktivitas ekonominya, apa saja yang tidak boleh dilaksanakan. Ada polisi sedang melakukan patroli dengan menyalakan sirine. Ini berharap agar tidak ada warga India yang keluar dari rumahnya tanpa ada keperluan yang jelas. Baik, Merdo sekalian, jadi berdasarkan dari peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri India, ya ada beberapa layanan yang dikecualikan selama lockdown ataupun penguncian ataupun penutupan India dalam 21 hari ke depan. Yang pertama adalah rumah sakit dan semua yang berkaitan dengan kesehatan. Habis itu juga ada warung-warung, termasuk juga warung yang berhubungan dengan makanan ataupun buah-buahan, sayuran, dan juga susu. Yang juga masih buka adalah bank, kantor asuransi, ATM, dan beberapa media elektronik ataupun yang berkaitan dengan printing itu juga masih diperbolehkan buka. Beberapa delivery ataupun pesan antar dari makanan, obat-obatan, dan peralatan kesehatan yang melalui e-commerce online itu juga masih diperbolehkan. Beberapa petrol pump ataupun pom bensin, LPG, dan juga gas, dan juga outlet-outletnya itu masih diperkenankan untuk beroperasi. Polisi, penjaga rumah, ataupun petugas pemadam kebakaran ataupun petugas darurat, petugas kebencanaan itu masih diperbolehkan untuk bertugas ya. Dan juga beberapa terkait yang hubungannya dengan air, listrik, dan juga sanitasi itu juga masih diperkenankan untuk bertugas. Dan jikalau terjadi yang namanya ada penguburan seorang jenazah, itu tidak boleh dari 20 orang untuk hadir di dalam sana. Adapun untuk hotel, penginapan, homestay, akomodasi untuk para wisatawan yang terjebak tidak bisa keluar India, itu juga tetap diminta agar tetap beroperasi ya. Telekomunikasi termasuk juga internet ya, broadcasting ya, TV kabel juga tetap untuk berfungsi ya. Dan juga beberapa hal penting lainnya seperti generator energi, transmisi, dan distribusi itu juga semuanya akan tetap berlangsung. Adapun yang akan tetap tutup adalah kantor-kantor pemerintah ya, dan juga beberapa transportasi baik darat, laut, udara itu juga akan tutup. Dan di sini juga disampaikan untuk pusat-pusat pendidikan, training, penelitian ya, itu juga pelatihan itu juga akan tutup. Tempat-tempat ibadah juga tutup ya. Jadi tidak ada kegiatan ibadah yang dilaksanakan baik itu di tempel ataupun di kuil, di masjid, di gereja itu juga tidak akan diadakan. Dan segala kegiatan yang berkaitan tentang sosial, politik, olahraga ataupun akademik, culture ataupun budaya,
olahraga itu juga tidak diadakan ya. Dan juga di sini pelayanan kesehatan juga ditiadakan. Maksudnya pelayanan kesehatan yang tidak ada kaitannya dengan hal yang emergensi ya, Merdo sekalian. Misalnya cuman sekedar check up itu tidak diperkenankan, Merdo sekalian ya. Mungkin dari Merdo sekalian akan ada yang menanyakan ya, bagaimana Mas Agus dengan orang-orang miskin yang mana mereka secara mungkin pekerjaannya adalah pekerjaan yang berada di sektor informal, misalnya penjual cola bature, penjual panipuri gitu ya, makanan jajanan kaki lima, ataupun abang penarik beca riksa yang ada di India, itu bagaimana Mas Agus? Jujur saya masih belum mendengarkan apa inisiatif pemerintah untuk melakukan hal ini berdasarkan informasi yang saya dapat ya di media sosial. Tapi konon saya ada mendengar bahwasannya di sebuah media di Indonesia online menyatakan bahwasannya akan ada pemberian bantuan langsung tunai secara cash gitu ya, baik itu di kota New Delhi, Mumbai, dan beberapa kota yang lainnya. Namun ini masih belum jelas berapa jumlahnya dan bagaimana cara membagikannya. Cuman yang saya dengar sejauh ini adalah dari Perdana Menteri Modi bahwasannya beliau masih akan berkomitmen mengalokasikan sekitar 2 miliar US dollar ya untuk berkaitan dengan penanganan secara medis ya, penanganan secara medis terkait corona ini. Jadi secara kalau kayak di Indonesia mungkin abang Gojek, mungkin abang tukang bakso itu ya bisa berhenti gara-gara ada lockdown seperti ini. Nah, untuk sejauh ini saya belum bisa mendapatkan informasi yang valid bagaimana cara pemerintah untuk menolong mereka yang sangat rentan dalam keadaan seperti ini. Pada saat hari pertama banyak sekali media yang memberitakan bahwasannya banyak sekali ya truk-truk yang membawa komoditas-komoditas esensial ataupun makanan itu ingin masuk Delhi tertahan di perbatasan. Karena Meredos di negara bagian India ini ya, setiap negara bagian itu punya perbatasan dengan yang lainnya. New Delhi punya perbatasan dengan yang namanya Uttar Pradesh. New Delhi punya perbatasan dengan yang namanya Haryana. Jadi itu ada perbatasan. Karena New Delhi melakukan penutupan ya di perbatasan, kadang ya makanan-makanan pun tertahan gitu ya. Itu terjadi di hari pertama dan ini saya rasakan, yang mana Merdos bisa melihat bagaimana pengalaman hari pertama saya mencoba untuk ya membeli beberapa kebutuhan untuk keluarga saya. Selamat mengikuti. Hari ini saya di hari pertama di tanggal 25 resmi lockdown seluruh India. Oke, semoga Merdos bisa merasakan dan melihat bagaimana keadaan di sini. Alhamdulillah situasi hari ini cerah di pukul 9 kurang ya, dan terlihat cukup sepi ya keadaan di sini. Ini depan kos-kosan saya dan saya ingin membeli sebagian barang kebutuhan dulu. Oke, selamat mengikuti Merdos. Oke Merdos, jadi saya ini pengen beli galon dulu sama sekalian beberapa kebutuhan seperti roti, susu, dan sayuran nanti jikalau ada. Yuk ikuti saya perjalanan menuju ke bawah membeli kebutuhan di hari pertama lockdown seluruh India. Ini galonnya, kita akan harus kasih yang galon kosong dulu. Yuk, bismillah. Oke, sekarang saya coba berjalan. Ini saya persis berada di bawah kos-kosan saya menuju ke tempat penjualan sayur dan juga makanan sembako ya. Ini kondisi di hari pertama lockdown di India. Ini alhamdulillah buka. Oke, kita coba beli sayur dulu. Ini ada tukang gas masih juga bertugas. Tukang gas. Oke, alhamdulillah ini ada sayur Merdos. Cuman bingung nih, sayurnya sepertinya terbatas. Ntar dulu ya. Oke, kondisi cukup ramai di sini.
juga ada yang buka. Oke, kita coba ke sini dulu deh. Oh, angkol penjual sayur ternyata buka. Alhamdulillah. Nah, saya mau beli dulu sesuatu di sini. Aduh, udah habis. Dude, hey bye. Dude nih. और ब्रेड ब्रेड नहीं rata-rata banyak yang habis ya. Roti nggak ada, saya juga mau beli air galon juga nggak ada, atau masih terlalu pagi kali ya. Terus apa lagi ya, saya mau beli ya. Susu juga nggak ada. वो ग्रीन कलर वाला नीचे ग्रीन रखा हुआ है ना और वो बड़ा Apa lagi ya, banyak yang habis sih, banyak yang habis. Oke, nggak apa, hanya ini saja yang bisa saya beli. Kitna ya, पाँच वाला 50-50 दे दिए नहीं kitna ya. दूध है क्या ये गाड़ी नहीं आई दूध की Hah? 159 का ठीक है ये Hanya dapat coklat-coklat dan biskuit untuk anak-anak. Oke. Katanya susu tidak bisa datang hari ini karena perbatasan masih ditutup, tapi kita lihat aja nanti. Ini situasi di sini. Kalau di sini juga masih pada tutup ya. Oke. Ini ada sayur sabji. Oke, sayurannya cuman yang tersedia ini meredos. Ini pun kayaknya sisa kemarin kali ya. Coba kita beli di sini aja deh sayurnya. Semoga aja ya tidak terjadi gangguan terhadap stok makanan. Oke, kita coba beli ini aja deh. Sayuran ini. Oke, saya dapat daun bawang sama ini ya, kol Rp25 atau Rp5.000. Sebentar ya, saya bayar dulu. Oke, dari segi harga sayur masih ada, cuman memang masih terbatas ya, dan saya pun nyari air juga belum dapat. Oke, sekarang di sini ada jual apa ya? Nggak ada yang mau saya beli juga. Sayang sekali ATM juga cashnya udah nggak ada. Jadi kita serba salah ya, mau ngambil uang. Sini juga. Wah, ini udah ada antrian di sini. Di sini jam 9 sudah mulai rame ya, orang mau beli kebutuhan. Oh, banyak yang mengantri. Mungkin masih pagi juga kali ya. Oke. Jadi saya beli 1 crate telur, beli susu sama roti, sama beras 3 kilo. Oke, Meredos, jadi saya sudah belanja sedikit kebutuhan. Hanya saja memang tadi sedikit ada panik buying. Karena rata-rata warung masih pada tutup jam 9 ini, ditambah juga
stok juga berkurang. Tapi saya berharap kita lihat nanti agak siangan ini karena masih pukul 9 juga. Semoga nanti agak siangan, nanti beberapa warung juga pada buka. Oke, saya manasin motor dulu ya, udah 2 hari ini nggak dipanasin. Akhirnya jadi keluar pagi hari ini. Kita cuman dapet, tapi alhamdulillah, jangan bilang cuman ya. Alhamdulillah kita dapat susu, dapat roti, dapat beras, sedikit sayur. Tapi airnya belum keisi nih. Untung kita punya 1 cadangan air galon. Aduh. Oke Merdo, sekarang menunjukkan pukul 5 sore. Saya akan coba lihat kondisi di luar karena saya juga mau beli air galon nih di hari pertama lockdown ini. Oke, ini ada di depan, bisa dibilang kos-kosan saya. Saya mau beli 1 air minum Bisleri. Bisleri he? Naik Bisleri. Oh, alhamdulillah ada. Ya. Alhamdulillah ada. Oke, saya coba lihat jalanan di India Merdos, khususnya di depan kampus saya, jalan besarnya. Bagaimana keadaannya? Oh, ramai. Alias sepi ya. Sepi. Situ sepi juga. Oh, benar-benar sepi. Luar biasa. Benar-benar terasa lockdownnya ya Merdos. Dan tadi saya disampaikan oleh seorang onti bahwasannya untuk sayuran besok pagi jam 6 katanya akan datang. Jam 6. Oke, besok kita akan coba cek. Saya mau coba ke toko ayam dulu nih. Apakah buka atau tidak? ATM juga masih kosong. Alhamdulillah ini ada toko obat buka. Dokter juga masih ada. Cuman sayuran ini nggak ada. Ada warga di sini. Oh, warung ayamnya tutup. Warung ayamnya tutup. Alhamdulillah kita dapat bawang. Harganya 60 rupiah per kilo atau 12.000. Sebenarnya di atas harga rata-rata ya. हाँ भाई क्या क्या है Oke. भैया जो है देख लीजिए वो कहाँ गया आ रहा है अभी Ini sayur-sayuran yang ada di hari pertama